Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Para ayahandaku, bundaku terkasih, mari kita berdoa dulu karena doa ini sangat menentukan. Pendek doanya, boleh direkam, boleh dikasih ke anak cucu kita nanti, karena ada orang yang sudah mau berangkat, bahkan sudah sampai di Jeddah, sampai di tanah suci, ternyata tidak jadi. Apa? Izin Allah. Nah, ini doa ini penting. Doa ini sudah saya ijazahkan berpuluh-puluh, ratus-ratus orang, dan alhamdulillah akhirnya karena ada perjanjian, kalau doa ini terus diamalkan sebelum dicabut nyawanya, pasti Allah sempatkan dia untuk sampai di bait Allah. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna fi hadhihi sanati ziyaratan ila Makkatil Mukarramati wa Madinatil Munawwarati wa maqami nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli qamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin Allahumma amin. Ketika sholawat kita dilisankan dari lisan kita, diikuti dengan keyakinan hati. Awas, hati itu ke sini. Soal orang menyeri hati, tangan kemana? Kadir. Sakitnya itu di pernah orang nyeri hati. Karena berarti hati jadi kolbu jadi hati jadi ini ada hadis. Dan di sini masyhur, barang siapa yang membaca sholawat dari kebeningan kolbunya, diucapkan oleh lisannya atas niat kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari mulut orang itu keluar cahaya. Urang kan itu dengan. Dan ketika mulut orang itu mengeluarkan cahaya karena sholawatnya atas nama kecintaan kepada Nabi, maka saat itu juga ada malaikat yang akan menangkap cahaya itu. Catat nama malaikatnya, malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah. Jumlahnya miliaran. Pekerjaannya sayyarah. Sayyarah itu kelayapan, jalan-jalan. Bila menanya ibu-ibu tukang jalan-jalan, jigana balan malaikat sayyarah, Ustaz. Nah, itu malaikat sayyarah itu menangkap langsung cahaya dari mulut orang yang bersolawat itu. Ditangkap oleh malaikat itu. Jadi kalau di sini ada sekitar berapa ini? 20-an atau berapa? Ya 4, 8, 10, ada 15 dan ditambah 4 ya insya Allah lah. Siapapun yang ada di sini yang tadi membaca salawat dengan ikhlas karena kecintaan kepada Nabi, ada sekian malaikat, sejumlah orang itu yang menangkap cahaya dari mulut-mulut orang tadi. Lalu cahaya itu dikirimkan langsung kepada ada malaikat koordinatornya di kuburan Rasulullah. Maka nanti ketika sampai di kuburan Rasulullah, Ibu Fatihahin, namanya malaikat Mantorus. Catat itu. Jarang ini saya keluarkan. Ini rahasianya. Malaikat Mantorus. Malaikat Mantorus itu satu-satunya malaikat yang oleh Allah ditugaskan menjaga kubur Rasulullah. Besarnya
besarnya tak terperikat. Sampai di dalam satu riwayat bahwa besarnya malaikat ini, tingginya itu sampai mencapai arasy, dan kakinya itu tertancap sampai 7 lapis planet bumi. Pekerjaannya malaikat Mantorus ini adalah menangkap cahaya-cahaya kiriman dari malaikat Sayyarah itu. Ditangkap, lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si Anu bin Anu atau si Anu binti Abi, sebut itu orang tuanya, telah membaca salawat kepada engkau. Jadi jangan main-main dengan salawat itu. Makanya hati-hati, salawat bari joget-jogetan. Ini kan nggak tahu. Itu salawatnya atas dasar kecintaan kepada Nabi, bukan. Nah ini yang harus diperhatikan. Maka ketika kita salawat, jangan main-main, harus dari qalbu. Nanti disampaikan kepada malaikat Mantorus, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si Anu bin Anu, si Anu binti Anu telah membaca salawat kepada engkau. Diterima oleh Rasulullah langsung. Dan jumlahnya tak terperikat. Makanya malaikat Mantorus itu besarnya luar biasa. Di bulu-bulu sayapnya itu 800 ribuan, dan itu siap menerima sholawat dan penampilan. Alhamdulillah. Maka nanti ketika ziarah kita ke Madinah dulu ya. Insya Allah ke Madinah dulu. Oke. Maka habiskan dulu kita di Madinah itu untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Dipatihain dulu malaikat Mantorusnya untuk langsung disampaikan kepada Rasulullah. Kalau kita sudah tahu rahasianya, berarti di situ ada malaikat yang besarnya tak terperikat, dan ada miliaran malaikat yang warawiri ke sana kemari menangkap cahaya-cahaya keluar dari mulut orang-orang yang membaca sholawat atas kecintaan kepada Nabi. Alhamdulillah. Para ayah-andaku, rekan-rekan terkasih, terima kasih kepada Ustaz yang tadi sudah menemani dan mempersilahkan kita. Kita berangkat tanggal berapa? 15. Tanggal 15. Alhamdulillah. Makanya jaga kesehatan fisik, kemelah pesak mah. Dia masuk pesak di gedean, hari fisik tidak dijaga. Ibadah haji dan umroh itu paling harus dijaga fisik. Nanti ada trik-trik bagaimana supaya tidak tergoda dengan makanan yang ternyata itu sangat mengganggu. Ya, baik. Nah, di tangan para ayahandaku, rekan-rekan terkasih, itu ada bahan ini. Saya lupa membawa ini, jadi Ustaz tinggal diklik aja di berpos. Ya. Nah, maka biasa ditinggalin ke dia mana ada agungnya. Intinya mah ada lihat, orang maresep nu ararageung. Nah, judul kita adalah bimbingan manasik qalbu meraih haji umroh yang mabrur. Hari mabrur teh naon, nanti kita akan ketemu. Kita akan mulai dari sini. Menurut Imam Ghazali, setiap ibadah itu ada 2 aspek, awas. Urang ge sehari-hari sering begitu kan, ada 2 aspek zahir, aspek batin. Ternyata ibadah juga begitu. Jadi pertama ada yang disebut dengan aspek syariat. Aspek syariat itu adalah aspek dari ibadah yang cirinya itu ibadahnya itu nampak katingali gitu. Kalau ini silakan mengambil kursi. Kalau gerakan terlihat gerakannya, baik. Jadi setiap ibadah ada 2, aya nu katingalina, ada yang terlihat gerakannya, ada rakaatnya bisa dihitung, waktunya terbatas. Ada hitungannya, ukurannya biasanya sah tidak sah, sunnah atau bid'ah. Nah yang kayak gini-gini, ini namanya kata Imam Ghazali disebutnya aspek syariat dari ibadah. Sholat aspek syariatnya yang terlihat apanya? Takbiratul ihramnya, gerakannya, rukuknya, sujudnya. Ada rakaatnya? Ada. Waktunya ada. Terbatas lagi. Puasa waktunya terbatas di bulan puasa. Haji waktunya terbatas harus di bulan haji. Kita nggak bisa nih, haji tidak kemarin mah tuh keribu, ayo namanya mau ke kosong. Bisa nggak bisa. Nah ibadah yang dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu itu disebut dengan ibadah syariat. Hati-hati, ibadah syariat ini jangan dianggap enteng, karena kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya bisa jadi ibadah itu tidak sah. Ya, makanya ada aturan
aturannya. Selain ada aturan, ada keringanannya. Disebutnya rukhsah. Misal sholat duhur 4 rakaat. Tapi kalau misalnya ada halangan karena waktu terbatas dan lain-lain, bisa dikorting jadi 2 rakaat. Ya, itu rukhsah. Yang jelas bahwa ibadah syariat namanya bukan tinggali. Ukurannya sah tidak sah, sunnah atau bid'ah. Makanya nggak boleh ditambah-tambah bid'ah, nggak boleh dikurangi, tidak sah. Itu kata Imam Ghazali. Tetapi jangan lupa di balik yang syariat itu ada yang kedua. Yang kedua itu aspek hakikat. Cirinya dari dalam ibadah ini bersatu dengan ibadah syariat, tapi ada bagian yang tidak nampaknya. Apa namanya? Nilai. Kalau yang syariat itu alatnya tubuh, maka ibadah hakikatnya alatnya teh kolbu gitu. Nah, apalagi selain kolbu, ruh. Apa ciri dari ibadah hakikat ini? Tidak nampak, tapi mengikuti di dalam ibadah-ibadah syariat. Diklik lagi bisa. Nah, pokok ibadah syariat ada di dalam rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, saum, haji. Haji itu apa? Haji itu menyengaja menemui Allah di Baitullah. Dalam ibadah syariat, Baitullahnya ada di sana gitu. Tetapi kita sering mendengar, cenah aya Baitullah hakikat. Ada. Baitullah hakikat itu adalah didasarkan kepada hadis dari Rasulullah, dari Sayyidina Ali. Qalbul mukminin baitullah, tuh ada hadisnya begitu. Qalbunya orang mukmin hakikatnya itu rumahnya Allah, bukan Allah diem di situ, tapi tempat Allah berkomunikasi dengan hambanya di dalam qalbu. Makanya hati-hati menjaga qalbu. Maka qalbu itu diibaratkan, ya itu rumahnya Allah. Kalau itu rumahnya Allah, maka mohon maaf, jangan dihuni oleh yang lain qalbumu. Ibu Rama segala diasuhkan karena hati. Ini kursinya masih ada. Pada sarang ibu-ibu, silakan pilih. Pada sarang nona-nona, pada sarang nini-nini. Iya. Nah, makanya hati-hati menjaga qalbu itu, karena qalbu itu dalam hakikat itu rumahnya Allah. Ayo urang mah segala diasukeun ka dinya. Nyeri hate ku anak, asukeun kana mata pagaweanna nyeri. Di hati itu cukup Allah saja gitu. Nah, kecil-kecilan ya, kalau Baitullah itu hanya di sana, masjid juga dalam bahasa yang lain sering disebut Baitullah. Bukan Allahnya ada di masjid, tapi itu lambang hakikat bahwa kalau kita mau ketemu dengannya, masuklah ke situ. Tuh, jadi segala sesuatu ada yang syariat dan ada yang hakikatnya. Kalau misalnya haji ke Baitullah itu artinya apa? Haji itu menyengaja. Menyengaja apa? Menemui Allah di Baitullah. Kalau menemui Allah di Baitullah dan Baitullahnya hanya yang ada di sana, awas. Dan yang ke sana itu harus yang punya mau cuan, mau duit, mau fulus sama aja. Yang jelas bahasa isyaratnya begini. Ya, dan ini bahasa isyarat yang paling dikenal oleh semua. Saya repot karena saya harus ngajar manasik haji, lansia, dan disabilitas. Disabilitas itu salah satunya. Yang penting istitoahnya yang paling pokok sehat. Tapi ayah jamaah anu sehat, tapi pire. Kalau kebayang deh gimana ngajar manasiknya? Karena pire tuli, kumaha eta ngajar manasik. Maksudnya apa? Turun naik. Ya, jadi, nah kalau misalnya sekarang Baitullah itu hanya di sana dan hanya satu-satunya itu, ya Allah, anu miskin moal kabagean, berenang kapangijun Allah. Bari anu tos bolak-balik ka ditu ge sok taros ge. Kapangih teh jeung Allah. Ayo siapa bisa ngomong. Ayo. Akang bolak-balik saudara kali umroh. Akang mah 12 kali atuh anjing Aikan itu teh karena ka Baitullah, mana harusnya Baitullah, rumahnya Allah.
Kapan jeung nu gablek gimana? Bego sih gitu. Karena dia nggak tahu hakikat. Dan itu bahayanya. Maka seolah-olah Allah teh jauh nih. Terus we Israel teh kan paling gembira. Geuleuh abdi bom we ka abahna. Terus kapana hancur. Ayo. Ada kapana ge geus salat ge entong eta kabolongna ge ka mana. Tuh kan si eta mah kitu. Maka ketika kita memahami hanya dari aspek syariat, seolah-olah agama itu yang nampak we, sholat ge yang nampak we, takbiratul ihram ge yang nampak we. Ada apa di balik takbiratul ihram? Ayo. Kenapa ini disebut takbiratul ihram? Apa kaitannya dengan kain ihram? Arti takbiratul ihram itu adalah takbir yang setelah takbir itu dikumandangkan, gerakannya dilakukan, maka haram. Maka disebut ihram. Haram setelah gerakan itu ada gerakan lain selain gerakan sholat, itu takbiratul ihram. Gerakannya seperti ini, Allahu Akbar. Kenapa ini disebut takbiratul ihram? Karena setelah gerakan ini haram ada gerakan lain selain gerakan sholat. Makanya hati-hati, mas sholat ataupun dan setan gepeng harus betul. Saya nyebut setan gepeng. Apa? Hati-hati ini umroh nanti. Ini bisa batal umrohnya gara-gara si setan gepeng ini. Nanti tawafnya can beres, saya langsung diupload. Alhamdulillah ya emak tiasa tawaf ini karena gua kurining batal tuh emak. Nah sholat juga bisa gitu. Setelah gerakan ini nggak boleh ada gerakan lain selain gerakan sholat. Iya tuh tahiyat itu penting nih. Tahiyat titit hayo rek dikumahakeun. Kan ada yang tahiyatnya diganti sama tangan kiri. Ini yang ngambil sini. Jalannya ke tahiyat jalan cara geus batal. Makanya ibadah dohir mah punten. Hati-hati, harus dijaga. Ya. Nah, ini disebut gerakan takbiratul ihram. Haram setelah gerakan ini ada gerakan lain selain salat. Makanya nggak bisa tuh. Allahu Akbar. Kan diatur oleh Imam Syafi'i. Hatta gatal sedikit pun. Cara garuknya. Ya. Nah, sekarang secara hakikatnya apa yang tidak nampaknya? Yang tidak nampaknya kan begini di dalam Al-Quran nanti ketemu. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingatnya bahasana dzikir, kira-kira gitulah. Pendeknya mah. Maka ketika sholatnya tidak ada dzikir, tidak ada mengingat selain Allah, hancur sholatnya. Mungkin saja ininya sah, tapi dalamannya nilai sholat itu nggak ada. Itu sebab takbiratul ihram itu ya, dalam arti hakikatnya adalah takbir yang setelah takbir itu dikumandangkan haram mengingat selain Allah. Ayo orang mapan ke sholat ke Allah, justru ke sholat sih terojol. Kenapa begitu ya? Ada setan namanya, awas. Ada setan, sepasang setan yang punya pasukannya banyak sekali. Dan itu menggodanya pas pada detik-detik orang takbiratul. Ada yang tahu nama setannya? Mau kenalan? Mau saya kenalan? Harus tahu ibu supaya nggak ngeganggu kita. Pasukan setan itu Khonzab dan Khinzib. Omongan dia lah, Khonzab, Khinzib, tolong mengganggu aing sih gitu. Iya. Maka alhamdulillah minasyaitonir rajim. Khonzab, Khinzib, tolong mengganggu aing. Dan dia itu sengaja datangnya itu pada saat takbiratul ihram. Apa pekerjaan dia? Pekerjaan dia ngintip apa yang ada di pikirannya. Nah, siapa mah apalin? Si iya ingat karena hutang ya. Umroh sedekah bayar. Takbir pas Allahu Akbar. Itu udah aneh. Karena pekerjaan sih itu. Apa yang bisa menghalangi dia? Bukan bangun saja, wudunya. Kalau wudunya rusak, jebol. Wudunya rusak, jebol. Maka hati-hati wudu. Ingat wudu atau sangunan. Awas. Karena wudu itu dari kata wadoa. Wadoa itu artinya kinclong, bercahaya. Jadi kalau orang yang wudunya benar dengan kolbu, maka kelihatan cahayanya. Setan ini nggak berani mendekat.
Tapi kalau wudunya nggak bener, burem nih mah geus wudu ge, udah kelingan. Itu hati-hati ya. Nah, jadi haji itu menyengaja menemui Allah di Baitullah. Hari kita menyengaja menemui Allah di Baitullah, apakah umrah saja atau haji saja? Tidak, setiap hari minimal 5. Hari eta sanes menemui Allah gitu. Ieu mari alam umrah dibebani jeung haji. Ai salat dikira bukan menemui Allah. Itu yang celaka mah emang teu apal hakikatna mah kan lulucan salat teh. Balik umrah teh waduh asa sudah menemui Allah. Ai salat. Salat itu kan langsung menemui Allah. Cuman Baitullahnya bukan Baitullah syariat. Baitullah hakikat. Di mana saja tempat dia sholat, di situ dia menemui apa yang bisa ketemu dengan Allah. Bukan badan ini, kolbu. Makanya kalau kita hanya mengandalkan sujud mah tapi karena saja itu ari hatena ka mana meuni, moal nyambung salat ge sama umroh juga. Aya tim 7 kuriling, ieu mah umroh teh karek 14 kali ayeuna mah 7 kali wae ge utama, jadi 14 kali tapi kan nongeng. Belum tentu kalau kolbunya tidak. Itu pentingnya manasik kolbu. Nanti kita akan kasih ijazah ilmu gimana caranya supaya kolbuna heula benahi. Datang dari itu terus bersih, tinggal klik. Itu. Maka umrah itu bahasa biasanya sehari-hari itu umrah itu ziarah ke satu tempat secara bahasa itu umrah. Kan kita menyebut umrah teh khusus untuk ziarahna ke Mekah. Jadi kalau ada orang kemana umroh, kemana ke Borobudur, umroh ke Borobudur, siapa kali itu ngurilingan batu, si eta, isi hari kabahnya mau disini batu, jauh si kali itu bari paseret-seret, mending ke Borobudur, sama ngurilingan batu, kan ada yang seperti secara bahasa tidak salah tapi tegalin gitu bu. Jadi kalau ada orang, bari kemana, bari umroh ke Borobudur. Secara bahasa boleh saja, tapi itu gak kali udah kata umroh mah selalu dikaitkan dengan mengunjungi ke kota Mekah. Baik, yang jelas bahwa intinya Pak Isep berarti ibadahnya aya 2, aya syariat dan hakikat. Ya, salat ge aya nu syariatan katingali, aya nu teu katingali. Nah, awas Imam Ghazali, nu teu katingalina kalau tidak dipelajari bisa jadi yang terlihatnya itu rusak. Orang salat, aya ting dekok tarang mah, ari teu husuk. Awas. Orang sholat tuh ikhlas, orang sholat tawakal, orang sholat sabar, hancur sholatnya. Sama dengan umroh meskipun udah berkali-kali. Saya yakin di sini ada jamaah yang sudah berkali-kali. Kalau kolbunya tidak dijaga, nggak ngefek, nggak ngefek ke apa ke akhlak. Maka banyak yang sholat beleguk, bahkan mau beleguk dan tukang sholat. Kenapa ya? Dia nggak membenahi itu ibadah kolbunya kata Imam Ghazali. Maka hati-hati dengan ibadah kok. Puasa juga ada yang puasa tapi hanya melahirkan lapar dan dahaga dan haus. Ada yang sholat tapi tidak mencegah dari perbuatan nahi, dan ada yang haji dengan umroh tapi itu mabrur, malah tambah mabur. Iya. Kenapa ya? Ketemu sekarang ininya nggak dibenahi. Baik. Halaman berikutnya. Nah, ibadah hakikat misalnya tidak boleh dipisah. Enggak boleh dipisah. Orang ada apa hakikatnya, penting mah hati-hati itu aliran kebatinan. Baik, Pak Isep mana contoh ibadah hakikat? Takwa, ikhlas, tawakal, sobar, tafwid. Tafwid ke berserah diri kepada Allah. Kurang diosok berserah diri kepada Allah kalau sudah tidak berdaya gini-gini. Wes tuh nyata sempat nicak semplak karena ya Allah gininya. Hati-hati. Nah, mabrur itu artinya berkah penuh dengan limpahan kebaikan. Dari kata pirun, mabrur itu ternyata ibadah hakikat. Makbul ibadah hakikat, zikir ibadah hakikat. Apa perbedaannya? Cirinya satu, ibadah hakikat mah nggak ada hitungannya, nggak ada rokaatnya, itu aja. Tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Itu ibadah hakikat. Contoh takwa, hari takwa sabar rokaat. Hari takwa tabu sabar. Hari takwa sasih naon. Oh, berarti ibadah ikhlas. Ikhlas itu berapa rakaat?
Tapi lamun urang ibadah teu ikhlas, hancur. Ibadah hakikat kayak gitu. Sedekahnya kelihatan, tapi kalau tidak ikhlas, sedekah yang kelihatan itu enggak ada nilainya. Sedekahna katingali, ikhlasna siapa tahu dia itu sedekah hanya untuk melihat, terlihat oleh orang. Iya, anak yatim kumpulkeun usapan kuluna bere amplop katingali dibuka 2.000. Apa bedanya harganya dengan WC? Tapi press release kemana-mana. Ayo, tawakal, sobar. Ayo sobar jam berapa? Pak Kiai, ambil pada sobar, lebih sobar, tahu saudara. Beda, masih mau sholat apa? Sholat asar. Oh, jam segini mah itu sudah habis karena terbatas waktu. Pada perkara itu namanya ibadah hakikat. Nah, maka kita kalau nggak tahu nanti siapa tahu ibadah syariat kita banyak rusak. Mabrur, nah jangan main-main. Semoga umroh kita, haji kita mabrur di hadapan Allah. Nuku masih mabrur, dah mabrur, mah urusan hakikat. Kalau hakikat alatnya kolbu, awas. Kalau syariat alatnya badan. Seluruh ibadah syariat alatnya badan. Sholat alatnya badan. Boleh tidak sholat, boleh. Kalau sudah tidak punya badan. Ya jelas ya. Jadi boga keneh awak jajan kesadaran yang masih ada punten. Sholatnya itu enggak bisa ditinggal. Aisyah nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring isyarat. Disertasi saya khusus ngurus orang-orang di rumah sakit yang seperti itu. Kumaha carana sholat anu setruk? Ayo sadar keneh, tapi ini bisa letak. Curug gini bisa, tapi panon masih kene kieu, wajib kene itu sholat. Ya makanya boleh nggak sholat, asal sudah tidak punya badan, ya gitu. Boleh tidak puasa, boleh asal sudah tidak punya perut. Tidak puasa memakai betul. Nah itu hanya kita itu selalu tidak tahu makbul. Makbul itu diterima oleh Allah. Ciri ibadah yang makbul, awas ciri ibadah yang makbul setelah selesai melaksanakan ibadah itu sanggup merubah akhlaknya dalam kehidupan sehari, akhlaknya riosna, akhlak mikirna, akhlak bergaulna, itu ibadahnya makbul, diterima oleh Allah. Sholat yang tadi, sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau orang sholat seharusnya perbuatan buruk yang disebut fahsya dan munkar itu hilang. Imam tambah sholat tambah macet. Kenapa ya? Bisa jadi sholatnya tidak diterima. Nama ibadah yang tidak diterima mardud. Jadi lawan dari makbul itu mardud. Umroh yang mardud adalah umroh yang pancapekna, punten tawaf nangge panggetolna, sa'i panggetolna ketika ingkun-ingkudan. Tapi kalau mardud setelah pulang umroh itu enggak memberi dampak apa-apa, malah tambah sombong. Ngeri tuh, ngeri. Nah urusan mardud makbul bukan urusan syariat, tapi urusan pentingnya fikih kolbu. Dikir itu ibadah hakikat. Yang syariatnya kedengaran, la ilallah. Tapi ari la ilaha illallah ini jawabnya. Iya. Nah, lanjut Ustaz. Nah, kalau begitu apakah perintah haji dan umroh itu? Jadi sekarang haji dan umroh ada syariatnya, ada hakikatnya. Syariat urusan fikih, syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Awas, kalau itu diabaikan bahaya nanti, ibadah syariatnya aja rusak. Nah, sedangkan yang hakikatnya urusan dua-duanya tidak boleh dipisah. Karena kalau dipisah salah satunya maka akan pincang atau bila perlu tidak berdampak. Awas. Apakah haji dan umroh itu ada perintahnya di dalam Al-Quran? Ada. Ini kita lihat, di klik aja Ustaz. Nah ini surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Saya memberitahu dulu bahwa ini Quran surat Al-Baqarah ayat 158 baru bercerita tentang Safa, Marwah, haji dan umroh.
ternyata kalau kita mundur sebelum Allah bercerita tentang umroh dan haji dari ayat 155 catatan sokma. Dari ayat 155 Allah itu mengungkapkan tentang bahwa setiap manusia itu akan diuji. Ayat 155. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wathamarat wal anfus wathamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, tanpa kecuali semua makhluk, semua manusia, teu nabi, teu jelema juga urang bakal diuji. Nabi Ibrahim kurang apa sih imannya? Kok masih diuji? Harus mengorbankan apa yang dia cintai. Nabi tadi atau kamu kurang. Apa ujiannya? Minal khauf, rasa takut. Sieun teh sieun naon? Mana bae kamu? Sieun naon? Udah punya congok? Apa? Belum? Congok? Nanti Pak Isep kasih peletnya. Iya, aduh takut. Kenapa sih ama lorak kene? Ini yang sudah rada jablay. Takut tidak ada jodoh. Ya, orang yang sudah kaya takut kekayaannya banyak yang ngambil. Takut, pokoknya rasa takut mah semua. Kita menganggap rasa takut itu orang yang miskin. Enggak, yang kaya itu lebih takut lagi hartanya ada yang merampok. Ya, kita tidak punya uang, takut juga. Gimana kalau tidak makan? Jadi rasa takut. Kalau sudah tua, aduh gimana? Kalau nanti di Mekah itu dia jak-jak, kan ada yang di sini jak-jak belejak sampai di sana kita harus nyewa kursi roda. Tuh, makanya hati-hati, banyak rasa takut diuji. Minal khauf wal ju', takut kelaparan, apalagi sekarang katanya akan ada perang global, kete orang teh bakal hese, meuli minyak, meuli itu, meuli takut itu ini, takut ini. Si ayah juga takut si anak nanti gimana masa depannya, sekolahnya di mana, kebiayaan tuh semua wajib manaksi minal amwal, takut sengsara, takut kekurangan itu, uang dari mana, makin tua makin sedikit penghasilan. Wal anfus, takut jiwa ini ada itu, ada dan seterusnya. Dan semuanya itu tidak akan ada yang bisa menghadapi itu kecuali wabasyiris sabirin. Jadi kalau kita mau lepas dari situ, kita harus memiliki satu software namanya sobar. Yang bagaimana yang sobar teh banyak cikal teh, cuman harus tahu antara sabar dan tertindas. Halo, ani ieu teh sabar tapi tidak berdaya. Hari ini kayak ikhlas atau tertindas? Halo, kadang-kadang tipis ini. Kadang-kadang tipis. Jadi yang bisa keluar dari ujian itu wabasyiris sabirin. Yang bagaimana? Alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas. Jadi yang sabar itu cirinya ketika ada masalah ujian tadi bukan mengucap saja, tapi segera kembali kepada Allah. Sebab banyak orang yang kena musibah, dia bukan kembali kepada Allah. Nah, nyalakan batur. Aing gitu gara-gara si eta sih sebenarnya mah. Leuheung jeung batur, jeung batur sakasur. Mama sih begitu. Cek pamajikanna panu kitu teh bapa. Ya, dia tidak kembali kepada Allah. Nah, orang yang sabar mah yang kalau ada apa-apa segera kembali kepada Allah. Wa basyiris sabirin. Setelah bercerita tentang ujian-ujian itu, di 158 bercerita tentang haji dan umroh. Apa rahasianya? Menurut ilmu munasabatul ayat ini bukan kebetulan. Artinya banyak orang yang ketika dia banyak masalah umroh. Ini sebab umroh itu sering dipakai untuk bagaimana manusia itu keluar dari masalah. Kenapa ya? Karena ketika umroh dia mendekatkan diri kepada Allah, dosanya diampuni, maka musibahnya segera dicabut oleh Allah. Itu munasabatul ayatnya. Maka jangan kaget orang yang banyak masalah gini-gini, yuk urang ala umroh tidak terlalu salah, cuman kade salah nih niat. Hayang umroh, hayang hutang lu lunas. Ini yang jadi masalah, salah niat. Hayang umroh mau nyari kerja, jangan nyari kerja, nyari duit. Karena ada banyak pekerjaan yang tidak ada
duitnya. Mata hati-hati lulus kuliah, insya Allah saya mau mencari kerja, kasih tahu ya, jangan nyari kerja, nyari duit tuh. Tapi kalau kesana niatlah ibadah sing halus, karena bisa jadi yang membuat kita banyak masalah itu karena banyak dosa yang belum diampuni. Jadi ketahuan sekarang kenapa orang umroh pulang dari sana ternyata masalahnya bisa selesai, karena dia memohon ampun kepada Allah, dosanya diampuni, rahmat Allah tuh itu rahasianya. Tapi jangan dibalik, ya Allah ini niat umroh yang lunas hutang, Allah ke siapa ibadahlah ke aing, urusan rezeki aing mengurus. Itulah ya, jangan salah, niatnya niat ibadah. Dengan ibadah itu dosa diampuni, maka Allah yang ikut campur untuk menyelesaikan masalahnya. Karena bisa jadi manusia ini sombong, sepanjang hidup dia pernah ngajakan Gusti Allah, ku aing geus babak belur, baru dia ya Allah, saya kemarin ceramah di mana itu ya, orang itu memposisikan Allah seperti pemadam kebakaran yang dipanggil ketika kebakaran, begitu kebakaran telepon, sampai ada judulnya gini di Indosiar, apa saja damkar kalau nggak salah. Pokoknya ya budak nyala damkar, ya dulu gitu lagi damkar bener-bener, lagi damkar. Ya ayah budak ieu kecekek ku cincin damkar, ayah orai ka imah damkar. Itu iya lagi pasien jeung pamajikan damkar. Iya, dan damkar itu dipanggil ketika urang ge kadang-kadang ka Allah teh gitu. Urang manggil Allah teh kalau sudah kebakaran rumah tangganya, kebakaran rezekinya, jomblo, jablay, belum dapat kerja. Ya Allah. Kalau yang sudah umroh, awas, ini ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu menyebut barang siapa yang ingin aku tolong dalam keadaan susah, awas. Karena ini beda hijab susah. Awas. Barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah dalam keadaan susah, maka sering-sering mengingat aku dalam keadaan senang. Itu kuncinya. Orang mau susah, ya Allah, ya Razak, datang Parojak, normal. Mesti bereskeun hutangna, dikasih uangnya, podei, cek Allah, tidak akan ditolong untuk yang kedua kali. Awas, ini kunci-kuncinya. Baik. Jadi ada perintahnya, ada beribadah haji ke Baitullah atau berumroh. Aya geuning dina Quran. Lanjut Ustaz, kita ke slide berikutnya. Apakah ada dasar hadisnya? Ada, khusus untuk umroh tuh. Nah ini artinya al umratu wajibatun kawujubil haji manistato'a ilaihi sabila. Umroh itu wajib seperti wajibnya haji. Buat siapa? Man, buat orang. Istato'a, yang memiliki istito'ah. Istito'ah itu apa? Kemampuan. Ilahi terhadap haji itu sabila, terutama di jalannya. Nah ini masalah istito'ah, saya kasih tahu. Istito'ah itu sekarang yang diutamakan oleh pemerintah adalah istito'ah fisik, yaitu sehat. Maka kalau tidak sehat, umroh pun tidak akan diizinkan. Itu sebab ibu harus ada surat sehat, divaksin dan lain-lain. Nah yang rada gering-gering saeutik, ya itu pasti dihandle dan lain-lain. Tapi kalau ada yang mencurigakan, itu pasti dikarantina. Kemarin yang pada pulang haji itu, kalau ada yang pilek-pilek dikit, itu diwajibkan karantina mandiri. Nah, tapi istitoah itu di sini ada dua. Satu istitoah fisik, dua istitoah pesak. Itu beda dulu. Istitoah fisik tuh pesaknya bahasa Jermannya Tongfest atau bahasa Jepangnya Sakurata. Sakurata bahasa Jepang. Ya. Nah, jadi istitoah ini dua-duanya. Tetapi ada istitoah yang ketiga. Istitoah yang ketiga itu Allah yang membuat dia mampu. Allah mau memampukan. Contoh, ditinggali tina pesak puguh atau dah pagawean lagi tukang rongsok. Halo. Ya, ditinggali tina dedeg. Aduh, dekil gitu. Kalau Allah sudah mau memberangkatkan dan mengundang, wallahu alam, jalannya itu enggak tahu dari mana. Yang jelas dia pergi. Saya di beberapa KBLIHU itu ada KBLIHU yang gabung sama travel. Ada orang tua
yang dia nggak mau pindah dari travel itu. Kenapa? Insya Allah Ustaz, saya sampai kapanpun Pak Haji Abi mau ngalih itu dia. Nah, karena travel ini sababiannya saya itu bisa umroh dan membawa keluarga. Kalau dilihat dari penghasilan sehari-harinya enggak, dia porter aja tuh membawa barang keluarga. Jadi ceritanya dia itu selalu kalau ada yang mau umroh itu dia segalanya diambilkan, kesenang-senang, pokoknya ke tamu umroh dan haji itu dia itu luar biasa. Dan itu yang dia lakukan dengan ikhlas. Ternyata ada umroh satu keluarga dan keluarga itu merasa terbantu. Wallahu a'lam. Eta cara Allah mah. Pulang dari umroh itu karena dia merasa cukup dengan pelayanan di travel itu, pulang dari sekeluarga itu mencari si bapak itu. Itu riwayat saya umroh pertama Pak Haji. Kata dia, akhirnya mana si Imam lu kamari? Kenapa? Punten Pak dipanggil aja dipanggil. Dia kan hanya obek di situ kan bersih. Itu diistitoahkan oleh Allah sekeluarga itu masih uang Pak angkat umroh nangis itu istitoah juga jadi diistitoahkan oleh Allah. Makanya hati-hati yang punya duit yang sehat kalau istitoahnya itu Allah tidak berkenan tidak akan bisa pergi. Kita sudah ada di ajang di depan pintu tinggal beberapa hari lagi, awas jangan main-main dengan Allah. Maka kita harus makin supaya apa? Jangan sampai nanti Allah kecewa. Kalau sudah kecewa, aduh, sudah di pintu pesawat pun tidak jadi, sudah turun di Riyadh pun nggak jadi, di Jeddah pun nggak jadi, jangan sampai begitu. Ini jaga, makanya baik. Kita lanjutkan Ustaz. Terus, ancaman bagi orang yang tidak umroh. Qala Nabi SAW, man lam tahbishu hajatun tahiratun au maradin habisun au sultanin jairun walam yahujja fal yamut insyaallah yahudian wa insya'a nasraniyan naudzubillah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menghalanginya hajat yang nyata atau sakit yang mencegah atau karena pemimpinnya dolim sampai kita tidak diberi izin, dia tidak berhaji. Duit nangis ayah, negara aman, mungkin dia untuk berangkat, pemerintahnya tidak melarang, terus dia tidak haji, maka silahkan dia meninggal dalam keadaan dua pilihan, mau jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Itu ini pemilih Yahudi Israel liur. Lanjut. Bagaimana kalau misalnya ancaman untuk yang tidak umroh? Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh seorang hamba itu aku sehatkan jasmaninya, dan aku lapangkan rezekinya, kemudian melampaui 5 tahun tidak haji atau umroh. 5 tahun Pak. Kepadaku pastilah itu orang terhalang dari rahmat. Maka singgah dunia minimal atau 5 tahun sekali. Akhirnya kurang insya Allah pada angkat. Alhamdulillah memenuhi panggilan ini. Karena kalau enggak terhalang rahmatnya. Apa itu rahmat? Kebaikan. Maka ada orang yang mampu sudah seketika di hatinya itu ada, dia tidak umroh, maka semua kebaikannya selalu terhalang. Contoh, dapat duit, dapat musibah. Ada rezeki, anak negeri, banyak rezeki nak letak. Ada rezekinya, anak nak brengsek, dihabisin dulu sama anaknya. Setiap mau ada kebaikan selalu terhalang. Waspada, jangan-jangan karena ini. Makanya minimal niat mah kedaga buktoskeun. Nah, doa yang tadi kalau ada yang mereka silakan itu saya ijazahkan. Maka anak cucu kita mulai di ayeuna. Apa tanda kita menyambut hadis ini? Niat nabung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya nabung untuk umroh. Umroh lawe, umroh sabaraha 50.000. Alhamdulillah geus 2 tahun 50.000 kene. Enggak, nanti kalau begitu oleh Allah diberikan rezeki kita ada 2, ada ihtisab, ada min haitsulah yahtasib. Kalau ihtisab mah yang sudah jelas tuh gaji, salary, misalnya Pak Isep ini dosen pasca, Pak ini guru besar, profesor, apa sih golongan sakit itu, kamu bisa ditebak. Tapi ada rezeki yang lebih gede yang tidak bisa ditebak, ya. Dan tiba-tiba
siapa tahu misalnya nanti dia kan jomlok ini pas keluar punten kasepek ku mobil Rolls Royce, ternyata nyupirannya aki-aki lajang lagi. Akhirnya karena kesepek mobilnya dibawa ke rumah sakit, lalu dia berterima kasih, Neng mau nggak abah nikahi, nanti harta abah bijuru turunan nikah nengkeun, ayo daek mah. Iya, jadi abahnya kalau masih bisa bicara, nah kita mah suka salah mikir. Ai pagawean Allah di pikiran ku urang, ari urang berbaktinan ka Allah, goreng, mere rezeki dan lain-lain itu urusan Gusti Allah. Ai urang mau mikir, rezeki di mana nya cek kamu teh tamu pagawean aing teh kabotak-botak di pikiran. Ibadah sing balik aing nu ngajamina. Itu yang kadang-kadang kita itu kebalik ya. Baik, jadi hati-hati ya. 5 tahun teh minimal. Nah, jadi setelah pulang dari sana, alhamdulillah gini itu kayak gitu. Ada uang sisa. Ya Allah niat tamah deui. Nanti Allah ya membukakan. Lanjut Ustaz. Nah, Pak Isep geninganan gitunya haji sareng umroh teh tadi awas. Ternyata umroh itu bisa menyelesaikan masalah ujian-ujian semua bisa dihabisin dengan umroh. Kan ayatnya tadi dari Al-Baqarah 155 masuk ke 158. Kenapa umroh dan haji diungkapkan setelah ujian-ujian yang ada? Jangan kaget kalau orang yang punya banyak masalah umroh, setelah umroh masalahnya Allah selesaikan dengan catatan yang tadi. Jangan niat umroh hayang lunas utang, karena eta umroh kamari akan kakara pulang sumun eta dengan toko membelah dinya yang ke pemilik akan itu gerak begitu mah tamu berbeda sama tuh. Awas kesana kita ibadah mohon dibersihkan dosa. Ketika dosa itu bersih rezeki akan mendekat. Ketika hati bersih kebaikan mendekat. Sabda mun hatekna muruku sunung muruku nunung mah eta. Awas beda istilah beda bentuk ini. Apalagi muruku nunung ya. Awas. Jadi muruku sunung tah eta bahasana mah teh. Iya. Da ari rezeki sareng kangenahan hak ieu mah kumaha teh. Mun hate rumpek wae pasti mata aya dina hadis qudsi eta teh ana inda dhanni abdi bi Allah, aku ada di dalam prasangka hambaku. Prasangka kan di dieu aya na supana pikiran. Kalau kita menyangka kita akan susah saja maka akan susah terus. Geus hirup aduh ieu teh hijau teh jeung anak baheula dipikannya ayeuna kamararananya bawa hirup teh sangsara iya, tong boga pikiran gitu sabab naon wae oge kumaha pikiran mah eta teh pancaran tina hate. Tah mangkakan ayeuna kumaha carana ngabersihan hate ieu eta umroh teh kitu intina mah. Aya keur ngabersihan hate. Aya alatna. Sedangkan ada hadisnya innal quluba la tasda'u kama yasda'u bil hadid. Hati itu persis ibarat besi, dia bisa berkarat. Mata kayak hati itu karatan, tapi kan sakarat. Karena sakarat pak ya, dia mah mau 2 karat. Jadi hati, punungan, buku sunu, itu sekolah teh hati. Nah, apa yang ada di hati dipancarkan di pikiran, apa yang ada di pikiran itu yang akan menghampiri kita. Kenapa ada orang yang takut kecoa kapangi wae jeung kecoa? Kenapa yang takut kucing kapangi wae jeung kenapa yang takut mantan? Itu masalahnya. Karena di sini coba itu dihapus, tidak akan ketemu lagi. Halo? Kenapa orang kapangi wae jeung susah? Sabab di dinyana susah wae. Gitu. Baik. Nah, bekal haji terbaik itu apa Pak Isep supaya apa yang diungkapkan oleh Pak Isep itu tadi kita itu mendapatkan hikmahnya. Satu, jangan salah nih niat ikhlas. Niat itu tempatnya di sini. Awas, bukan di sini. Haji umroh memang dimulainya ketika pakai kain ihram, tapi niat untuk berangkatnya kan dari sekarang. Bersihkan tuh niat sing ikhlas. Awas di sini tadi teh kan ini kamari tos umroh di kita dengan aya toko 2 tah yang kabeh milik kok akan
Gusti Allah, salah niat, awas. Yang kedua, istitoah, menjaga agar kita dimampukan oleh Allah, menjaga hati, menjaga fisik. Awas, hari fisik dijaga, hari hati mau kawut kene akan berpengaruh itu. Maka awas, istitoah, jaga istitoah. Yang ketiga, memahami syarat dan rukun haji dan umroh. Kita mah rukun umroh, syarat dan rukunnya. Terus apa sih bekal terbaik untuk haji dan umroh itu? Al haju asyuru ma'lumat dan seterusnya. Paman faradha fihi al haja fala rafasa, haji komo umroh. Mun haji fala rafasa, ulah ngeres teh mikir teh karena itulah tontonan porno teh di Jawa di urang mah parna ningalian orang, ningalian untuk para dugu ieu mah rek umroh teh lain dikir we ti ayeuna mah aya teh eta we anggar as-sofi Lazada dikira teh gitu Lazada ya imam ngomong engke emak mah lamun di Madinah mah meulikeun emas nu ieu we nya tah engke nu ieu nu gambar Ka'bah ka Madinah lagi geus pikiran emas itu yang kadang-kadang kecil tapi merusak. Engke lamun di ditu mama eta tah aya panglikeun eta nih ontak teh ulah baik Allahumma baik Gusti Allah. Jadi nu pikiran teh eta pikiran teh mak yuk di ditu teh sambal acan bituna urang teh ayeuna we nya sambal kering teh naon teh itu aja pikirannya. Kenapa? Dia nggak tahu bekal terbaik bukan itu juga harus disiapkan obat-obatan dan lain-lain, apalagi lansia. Kan saya bilang tadi lan muda mah dan naon ini lansia Pak. Ya kadang-kadang bocor lagi, habis dari WC bocor lagi, mama pakai pamper, hari bapak pakai solobongna nah. Halo, iya, emang perlu pakai koteka. Ya ini yang harus dipikir, itu juga persiapkan. Tapi kata zawadu fa inna khairaz zadit taqwa, bekal terbaik itu ada jero ya. Dan takwa sering diterangkan. Bekal terbaik haji dan umrah itu adalah takwa. Pertanyaannya, ari takwa ibadah batin atau ibadah lahir? Ibadah kolbu alatnya. Awas, kalau begitu takwa itu nggak ada rokaatnya. Takwa itu bukan digerakkan. Takwa itu adanya di kolbu. Berarti takwa itu ibadah batin. Berarti alatnya kolbu. Kolbu itu pintu menuju roh. Awas. Dan yang bisa menjagjakan mah sebenarnya roh. Kalau orang rohnya sudah bangkit, sudah kuat energinya, punten fisiknya kacangat. Mak, saya sering jamaah di dia repot, Kak. Nah dong kakak itu jajan, justru ngajar arago atau digotong. Saya pernah itu tahun berapa itu. Jadi ada orang yang sombong banget. Saya ngebimbing jamaah haji dari Jakarta Selatan, dari wilayah Kemang. Itu ada pembimbing haji yang Masya Allah sombong. Dan dia itu sampai bilang begini, karena saya itu tiba-tiba disuruh untuk membimbing jamaah sebanyak 32 orang jamaah haji. Ternyata enggak ada yang mau membimbing. Saya tanya kenapa ini? Jawabannya karena risti semuanya. Nini yang aki-aki. Sampai ada keluarga yang membawa dokter pribadi. Makanya pada nggak mau membimbing itu. Akhirnya saya ditelepon, Kang, bayana iya. Ya sok lah, begitu saya tahu manasiknya juga cuma 2 minggu, sudahlah. Akhirnya saya bilang begitu, nu ngajak-jakan ibu bapak bukan fisik tapi Allah. Berserah diri, ayo kepada Allah. Saya ijazahkan ilmunya, jangan banyak yang lain, zikir saja. Nih zikirnya saya ijazahkan. Masya Allah, sampai karena ke Madinah dulu. Di Madinah udah ngenyek saya tuh si pembimbing itu. Kang, kok akan mau-maunya sebenarnya makan dadai kanan kan nggak bimbing gitu ripuh sih akan aing ya sebenarnya ngajak-jagain oleh dirinya Allah pokoknya saya doktrin terus sampai ibadah haji selesai tidak ada satupun yang pilak aja. Justru sebelum dia wukuf 4 hari sebelum wukuf dia yang digotong ke rumah sakit. Kenapa? Gara-gara olahraga pikiran tepirang ieu keceklak eta keceklak jam 8, jam 12 gak bisa bangun. Karena maktabnya berdekatan, saya dipanggil, Kang, bunten lomo. Pas kadinya, udah cek, Kang, lu jangan lupa Kang teh.
guys ya, ulang hina jamaah aing. Itu baru sehari sebelum wukuf. Akhirnya jam 12 malam saya ke situ kan sih. Hari akan ngalamonan atunya eta cenah jeung istighfar. Aya jam-jam teh aya cing tadi doan sini minum. Tuturkeun saya istighfar. Balikin karena nggak bisa makan aja pakai plastik punten begini. Gerak sedikit sakit. Jam 12 kita treatment, jam 3 diajak dikit, udah dikit dia bisa bangun. Besok paginya alhamdulillah bisa jalan. Jadi jangan main-main. Makanya jangan khawatir ya. Nona-nona sama kita makan itu sih beri fasih hati kita. Dan jangan merasa cak-cak lagi, aduh hati-hati ya. Jadi urusannya sudah dengan Allah. Yang penting ini kolbunya harus ada takwa. Lanjut Ustaz Cing. Ari takwa teh ibadah batin. Terus yang jelas bahwa bekal terbaik itu adalah takwa. Takwa itu ibadah batin. Alatnya kolbu. Berarti harus ada sesuatu yang ditanamkan ke kolbu supaya sikap takwa itu ada. Harus dicatat. Sekarang kita masuk ke wilayah syariatnya dulu. Kalau begitu ibadah umroh ini karena ibadah syariatnya ada, berarti harus ada syarat rukunnya. Satu Islam, insya Allah lah cek KTP. Cek KTP. Ya, yang kedua balik, wah sudah lewat bahkan sudah lewat balik plus itulah ini. Ya, kemudian sehat jasmani dan rohani, insya Allah mampu secara material dan finansial pesak jeung pasetna. Ada mahram bagi wanita atau izin wali, aman dalam perjalanan pelaksanaan sampai saat ini meskipun sedang perang Iran dengan Israel, tapi tidak ada larangan. Jadi insya Allah aman. Ajengan kumaha mun ke pesawatna karupa kurudak geus pemikiran kitu lah. Pokoknya mah urang mah kumaha we, kalaupun kita itu orang sedang jihad kan. Ya baik, lanjut. Aduh jadi miwaran ustad. Niat ihram dari rukun umroh kira si aya nu kalengkung. Bekal terbaik adalah takwa. Baik, sekarang rukun umroh. Nah, ini harus dibimbing nanti. Pertama niat ihram dari mikot. Iya, insya Allah kalau nggak pun nanti dituntun. Begitu kita mau ihram dari mikotnya tempat mulai kita umroh. Biasanya kalau dari Madinah, pakaian mah dengan mandi sudah disiapkan dari hotel. Sudah umroh belum? Mah persiapan der umrohnya mah ketika sudah sampai di mikot. Mikot itu adalah blok start untuk memulai umroh. Tapi jamaah kita mah dari Madinah pun begitu selesai nanti berbagai hal di Madinah itu sudah disiapkan. Nanti dituntun oleh mutawif mandinya bagaimana, setelah mandi jangan pakai wangian dan lain-lain, pakaian ihramnya sudah dipakaikan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah dipersiapkan berangkat dari Madinah teh. Itu sudah masuk kepada umroh belum? Belum. Engke tren umroh nama dari mikot. Jadi mikot itu tempat mulai ibadah umroh. Pakaian sudah disiapkan, iya. Tapi kalau tidak mengambil mikot itu belum mulai. Di mana tempat mikot yang biasanya kita pakai kalau dari Madinah? Insya Allah biasanya di Bir Ali. Jadi sampai di Bir Ali nanti pada turun lagi karena bisa jadi dari Madinah sudah mandi, sudah pakai kain ihram, naik bis, alhamdulillah ada jauh atuh. Pasti tidur lagi, ngorok lagi, bahkan bagus tidur aja enggak apa-apa. Pan tadi entos wudukeun wae ge dari Bir Ali ge wudu lagi. Maka begitu sampai di Bir Ali diparkirkan, berhenti, jamaah disuruh turun. Nah, di situ maka kita mengambil wudu lagi. Kenapa? Pan tadi kerek.
Bahkan ada yang baru mandi di sana, baru pakai kain ihram di sana, nggak apa-apa, cuma repot karena di sana sok seret-seret gitu. Misalnya, orang mah kewe mandi itu di situ, nah lebar ya daki Madinah, ya jangan, bau apek atau bawa gitu ya. Begitu sampai di Bir Ali turun, maka nanti dikomandokan, silakan mengambil wudhu. Begitu mengambil wudhu, masuk ke masjid, itu namanya Masjid Bir Ali. Nah, maka kita dimulai ibadah kita dari situ, sholat sunnah dulu. Nah, itulah mulainya. Beres sholat sunnah, baru ini nawaitul umrata wa ahramtu bihi. Itu bukan biha ya, bihi lillahi ta'ala. Iya, maka dah diapalkeun teu oge dan ke aya nu bingbing. Awas, nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini niat umroh yang gaib. Saya sarankan karena di sini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lansia. Saya titipkan nanti ke pembimbing untuk dibimbing niat ihram istirot namanya. Saya tadi udah ngomong ke Ustaz. Niat ihram istirot itu adalah ada niatnya khusus, nanti dibimbingkan. Yang paling pendek itu ini, Allahumma famahili haisu habasani. Ini khusus niat umrohnya itu, punten, niat ihramnya itu disebut ihram istirot. Bisikir kan nanti tawaf dan lain-lain harus dalam keadaan wudhu. Hari aki-aki jeung ini kan rem depan belakangnya kadang-kadang belum. Bagaimana kalau lagi tawaf tiba-tiba rem depannya belum? Berarti kan dia harus mengambil lagi, bukan wudhu, mikot. Kalau ngambil mikot, tempat mikot itu jauh. Maka di situ berniat, Allahumma pamahili, ya Allah ketika ada halangan di situ, maka tempat mikot aku di situ. Nah di sini makanya nanti pembimbing itu wajib untuk memberi tahu, atau kita yang memberi tahu pas tawaf misalnya, pas putaran kelima tiba-tiba ada yang keluar. Apakah anginnya doang? Mudah-mudahan tidak dengan temannya dari belakang, atau dari sini tiba-tiba seset gitu, wudhunya batal. Itu harus memberitahu ke pembimbing, ya mama batal, tarik keluar, suruh wudhu lagi. Tapi kalau dari awal niatnya sudah pakai niat ini, maka dia tidak perlu balik lagi mengambil mikot kabir ali jauh, teruskeun we tidinya. Itu pentingnya memahami ihram istirot. Jadi ihram istirot itu ihram yang bersyarat karena sudah tua atau ada udzur. Maka saya sarankan nanti ada beberapa lansia yang saya sarankan ke pembimbing untuk wayahna yang ini niat ihramnya istirot. Agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, yang tadi rem depan belakangnya belum, tidak perlu ngambil lagi tempat mikot. Nah, paling tidak itulah. Tapi kalau yang lain mudah mah yang tadi, begitu selesai sholat sunnah di masjid apa tadi? Bir Ali, langsung niat yang tadi. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ada yang doa ihram istirot itu niatnya dari labaik juga ada. Jadi dari sini labaik Allahumma umratan fa inna habisani habisun Allahumma pamahili haisu habasani. Nah, itu panjang. Pendek Allahumma pamahili haisu habasani. Sah.